tetapi karena Tuhan yang melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam semua. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Kita mengawali tahun 2024 dan khususnya di bulan di Februari, kita berkata kepada bulan Februari, bulan berkat rohani. Amin. Andreas ya? Iya kan? Salam buat mama ya. Jadi dia masih kecil saya ingatnya, tapi waktu mama ngomong baru saya sadar ya. Lalu udah gede lama gak jumpa jadi berubah Andreas. Nah saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar satu tema yang saya sebut bulan ini adalah bulan berkat rohani. Amin. Ya, kita hidup, Alkitab juga kita bilang begini, manusia bukan saja hidup dari roti dan makanan, tapi juga dari firman Tuhan. Amin. Dan kita butuh yang namanya kehidupan rohani. Saya pernah kasih perumpamaan di sini, kalau kuda putih dan kuda hitam diadu lomba lari, menang mana? Kuda putih atau kuda hitam? Masih ingat gak kira-kira? Yang mana yang dikasih makan banyak? Ya kan? Kalau kuda hitamnya kau gak kasih makan-makan selama 1 tahun, lomba dengan kuda putihnya yang kau kasih makan, nanti yang menang kuda putih. Sebaliknya kuda hitam, biasa kalau ngomong kuda putih dan hitam kan asumsi kita sini apa? Yang putih itu pasti yang rohani, yang hitam itu pasti yang yang jasmani. Sama. Hari ini, bulan ini tidak satu kebetulan. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi ini bukan karena omongan saya. Berkat rohani itu bukan kata saya, tapi ini kata Alkitab. Kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari tema tahunan kita. Ingat tema tahun ini adalah betapa hebat, betapa kuat. Nah itu 1 tahun kita ngomong ini bareng. Anak-anak saya ngajak mereka ngomong nyanyi, betapa hebat, betapa kuat. 1 tahun kira-kira nyangkut gak ya? Nyangkut ya. 1 tahun kita hafal ini ayat, nyangkut gak ya? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. 1 tahun. Apalagi saya tiap kali khotbah, saya ngomong ini bareng. Ya, mana nih presentasinya? Nah ini, ayatnya ini. Saya selalu ngomong saudara supaya saya memberitahu kepada Bapak Ibu, saya tidak pernah saya ngomong ngambang, tapi saya ngomong sesuatu yang memang Alkitab yang bicarakan itu. Hidup kita saya berusaha untuk 1 bulan ini saya udah mulai penuhin handphone Bapak Ibu dengan video-video saya. Ya, handphonenya udah mulai penuh ini Pak. Tenang, saya udah kasih turun ke 21 mega. Kalau Bapak Ibu setting di medianya, kalau perlu baru di download, kalau nggak perlu dianulir. Tapi saya 1 bulan itu saya pingin hadirkan namanya berkat rohani buat Bapak Ibu. Karena mau supaya kita sama-sama bertumbuh, saya mau kita tumbuhnya gini, sistematis. Saya mau kita bertumbuh secara sistematis, saya mau supaya kita dapat pengajaran secara sistematis, sehingga kita mencapai satu tekad bersama-sama di tahun ini adalah betapa hebat kuasanya itu bagi kita. Itu target utama kita. Nah berikutnya, gini, ada 12 kehebatan Tuhan dan kita sudah melalui di bulan Januari. Masih ingat kehebatan Tuhan pertama apa? Dia, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Nah, kalau bulan Januari kita sudah temukan ada next, coba berikut. Nah ini, di mana ayatnya? Saya ngomong ayat saudara, Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, Efesus 1 ayat 2. Bacakan itu. Dan kita temukan itu di bulan Januari. Dan di bulan Januari kita temukan yang namanya apa saudara? Yang namanya berikut. Ini. Oke, selanjutnya kita temukan ini, berikutnya saya cepatin, kita temukan berikutnya lagi nih, 5 cara Tuhan menyertai kita. Masih ingat 5 cara Tuhan menyertai kita?
baru Januari kemarin. Saya ingatin terus Bapak. Ini namanya resume khotbah. Ya, supaya kita apa? Saya mau supaya kita nyambung saudara. Saya nggak mau kita putus. Tapi kita nyambung dari Januari sampai Desember. Kita memulainya itu sesuatu yang memang alurnya step by step. Supaya benar-benar kita ngalami kuasa Tuhan. Berikut, 5 kehebatan Tuhan apa? Nah, 5 kehebatan Tuhan itu adalah firman Tuhan, kuasa Roh Kudus, gereja dan gembala, penginjilan, dan ada tanda-tanda menyertai. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu menyertai kita, adanya peran firman Tuhan, adanya peran Roh Kudus, ada peran gereja lokal dan juga gembala, adanya peran di mana kita pergi menginjil, ada kalanya kita peran sebagai apa? Ada tanda-tanda yang menyertai kita dalam kita memberitakan Injil. Itu adalah 5 cara Tuhan menyertai kita. Dan hari ini kita masuk ke tema yang pokok kita adalah ini. Tema yang kedua, subtema yang kedua adalah berkat rohani. Dari mana dasar ayatnya? Kita ngomong ayat. Yang pertama, ini Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu baca di ayat tema kita ini di Efesus 1 ayat 19. Ini ayat pokoknya. Nah, dalam satu perikop itu kita temukan ada 12 kehebatan Tuhan. Dan bulan lalu kita sudah temukan kehebatan pertama, Efesus 1 ayat yang kedua. Berbicara tentang Tuhan menyertai kita. Dan di bulan Februari ini kita masuk ke Efesus 1 ayat yang ketiga. Itu namanya belajar Alkitab secara eksegesa. Ya Bapak Ibu tahu ya, saya mau menghadirkan kita mengeksegesa. Jadi saya tidak secara otomatis saya ngarang-ngarang cerita lalu saya mensodorkan itu kepada Bapak Ibu. Tidak. Tapi semuanya itu saya buat secara sistematis kepada kita supaya apa saudara, rohani kita itu makanannya teratur. Nangkap ya? Iman kita itu makanannya teratur. Supaya apa? Supaya kita sehat. Amin. Rohani kita sehat. Nah kalau rohani kita sehat, jasmani kita sehat, kita makin lebih hebat lagi. Amin. Kenapa? Karena kita makanan jasmaninya sudah hebat, kita punya firman Tuhan yang hebat, kita rohaninya hebat, maka ditambah lagi dengan Tuhan yang hebat itu, maka kita memiliki yang namanya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Jangan hanya bilang begini, oh saya tahu Tuhan itu hebat, ya sudahlah saya biasa-biasa saja, normal-normal saja. Enggak usah. Kita harus memperlengkapi diri kita. Nah, Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya nangkap ya, saya temanya jelas. Segala berkat rohani di dalam surga dikaruniakan kepada kita yang ada dalam Yesus. Amin ya. Bagi kita yang ada dalam Yesus, segala berkat rohani di surga telah diberikan kepada kita. Maka saya mau di bulan Februari ini, saya lagi berusaha, kita harus temukan 29 berkat rohani. Amin. Hari ini tahu berkat rohani yang saya kirim apa? Saya berusaha untuk mengirimkan kepada Bapak Ibu 29 berkat rohani. Setiap hari ada berkat rohani saya kirim buat Bapak Ibu. Dan hari ini berkat rohani yang saya kirim, masih ingat? Ini belum saya khotbah, tadi pagi ini saya kirim. Dia menjadi imam besar buat kita. Amin. Tahu pekerjaan imam besar apa? Tahu pekerjaan pendeta? Salah satu pekerjaan pokok pendeta apa? Bukan khotbah doang saudara. Bukan saudara. Imam besar itu salah satu pekerjaannya, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, salah satu tugas utamanya adalah mempersembahkan korban buat umat Tuhan. Apa? Dia berdoa, dia bersyafaat buat umat Tuhan. Dan Yesus ada di surga sana. Dikatakan segala berkat rohani itu diberikan buat kita adalah setiap hari, setiap saat dia bersyafaat, berdoa buat kita. Amin. Hebatnya Tuhan kita.
Itu hebatnya, bedanya dengan nabi yang lain, bedanya dengan rasul yang lain. Dia so mati, dia tidak pernah berbuat apa-apa. Tuhan kita, dia mati, dia bangkit naik ke surga. Dia berdoa buat kita saudara. Saya merinding. Saya waktu membaca ayat itu, saya merinding. Kenapa? Hebatnya Tuhan saya. Amin. Kenapa dia begitu peduli dengan kita sampai hari ini. Maka Bapak Ibu perhatikan baca di Ibrani. Seringkali baca di Ibrani itu orang pikir bahwa dia duduk di sebelah kanan. Kenapa dia Alkitab mencatat dia duduk di sebelah kanan, dia berdiri di sebelah kanan? Karena tugas keselamatan dia itu belum selesai. Kadang-kadang kita berpikir bahwa dia datang menyelamatkan dan memberikan keselamatan itu kepada kita lalu udah selesai. Enggak, dia sudah naik ke surga lalu udah selesai. Enggak saudara, keselamatan itu tidak selesai sampai dia datang kedua kali. Kenapa? Baru dia ngangkat kita tinggal bersama dengan dia, baru selesai. Selama kita ada dalam dunia ini, pencobaan itu setiap hari ada. Yang namanya kita marah-marah orang, omel-omelin orang, yang namanya kita apa lagi nipu-nipu orang, kan ada ya? Ada. Ada nggak orang Kristen nipu orang? Datang saudara, ini teman nih, teman baik. Tuhan berbicara kepada saya, kamu akan meminjamkan saya uang. Pinjam saudara, datang mereka, lalu kasih pinjam. Nilainya gede, karena saya konseling. Nilainya gede, semoga dia dengar juga. Nilainya gede, habis selesai kasih pinjam. Tuhan berbicara kepada saya, saya tidak usah bayar utang saya kepada kamu. Bayangin gak saudara? Gue gak mau terima Yesus lu, kata dia. Ini nilainya ini lu bayangin gak? Dia utang gue begini, gue tagih dia bilang apa? Tuhan saya bilang saya gak usah bayar utangnya. Payah gak gue? Saya bilang Pak main-main dulu ke gereja saya sedikit kali-kali. Itu kan teman baik kan, sekali-sekali main-main. Saya bilang gitu saudara, kita bisa bayangkan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang namanya berkat rohani. Berikutnya coba. Berikutnya ada 7 berkat rohani. 33 menit lagi. Wow. Ada 7 berkat rohani. Bulan Angpau ini. Iya dong, bulan Angpau. Minggu depan kita kan Angpau kan? Itu kan berkat ya? Berkat enggak? Bilang Kyonghi. Pohon sudah ada. Dibeli ini khusus ini. Khusus buat GBI WC. Besok baru kita taruh angpaunya di sini. Iya Imlek besok ya. Ya maaf Kyonghi ya, saya ikut juga ya. Mata belau begini ikut Imlek juga kita. Nah, ada 7 berkat rohani yang harus kita terima ada 29 yang saya siapkan. Tapi saya rangkum menjadi 7 supaya kita jangan banyak-banyak. Nanti saya kalau 29 Bapak Ibu mudeng lagi ya. 7 aja Bapak Ibu mungkin belum tentu tahu semua kan. Ya kan. Jadi ya kan. Tapi saya berusaha untuk tiap hari saya kirim 29 berkat rohani buat Bapak Ibu. Dan yang pertama hari ini kita minggu di khotbah saya bahas menjadi 7 berkat rohani. Dan hari ini saya hanya bagikan kepada Bapak Ibu 3 saja dulu. Minggu depan baru 4. Karena minggu depan kita selain terima berkat rohani, kita juga terima berkat angpau. Amin. Buat yang masih bujang-bujang ini. Yang sudah menikah siapkan angpaunya buat mereka. Ada yang kiuhing yang begini, ada kiuhing yang begini, beda kan? Ya. Oke, yang pertama. Berikutnya. Nah, ada 7 berkat rohani buat kita di Roma pasal ke-3 ayat yang ke-24. Ini yang pertama. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Yang pertama saudara, berkat rohani. Ya, ini 30 menit. Berkat rohani buat kita. Yang pertama ada di Roma pasal yang ke-3 ayat 24. Penebusan dengan cuma-cuma. Ya. Kita telah ditebus dengan cuma-cuma. Tahu cuma-cuma ya? Ini bahasa Alkitab juga keren juga ya, cuma-cuma. Saya pikir ini bahasa Kupang doang.
Nah, bahasa Kupang itu Bapak Ibu coba lomba berbahasa dengan orang Kupang, kalah kita. Nah, ya kan, kalau kita bilang makan sudah, makan su, gampang dia. Cuma. Makan su. Saya bingung juga, kita kadang Kupang makan su. Makan artinya makan sudah atau sudah makan, su makan. Enggak usah pakai sudah, su. Su makan. Saya lagi ajarin anak saya yang cewek kan bahasa daerah pelajarannya. Nah, dia menebus kita dengan cuma-cuma. Bapak Ibu bayangkan ini cerita latar belakang gini. Korban itu harus korbannya mempersembahkan korbannya itu harus korban yang tak bercacat. Yesus waktu marah bangsa Israel di Bait Allah itu ngamuk gak karu-karuan. Kenapa? Karena di Bait Allah itu kan untuk penebusan dosa misalnya habis bunuh orang persembahannya gajah karena dosanya gede. Kalau cuma omelin orang persembahannya burung tekukur. Tapi burungnya pun harus dilihat burungnya benar, jangan sampai burungnya kepalanya udah bonyok atau apa nggak boleh, nggak dapat. Gajahnya pun juga sama, kan habis bunuh orang kan dosa gede itu kan. Habis rampok orang itu kan mungkin kerbau, habis apalagi tabrakin orang. Ini dosanya banyak nih. Jadi itu umat Tuhan itu mereka kalau datang ke Bait Allah, imam itu udah periksa. Ini layak, ini 100 juta, ini 200 juta, ini 300 juta. Nah, buat mereka yang apesnya itu orang kecil, orang nggak punya, tapi bunuh orang. Lah kan dia harus persembahkan apa? Gajah. Dia harus persembahkan apalagi kerbau. Nah dia nggak punya, bagaimana? Nah itu saya mau kasih tahu kepada dia, betapa harganya waktu zaman itu. Kita bisa bayangkan mereka akan korban-korban seperti itu untuk dipersembahkan menebus dosa mereka. Ketika Yesus datang, Yesus sediakan itu, mengerjakan itu. Cuma kita bilang begini, dengan kita percaya kepada Yesus, semua korban itu hilang. Amin. Amin ya. Kita yang tadinya didakwa di pengadilan, dituntut bersalah. Berdasarkan pasal sekian, kamu telah melakukan pembunuhan berencana. Maka hukumannya adalah apa? Pembunuhan berencana itu apa? Kalau enggak seumur hidup, apalagi mati. Sama seperti tahun lalu peristiwa Sambo. Dua kemungkinan, kalau enggak hidup, mati. Tapi sama seperti itu, kita itu kayak gitu. Kita ini berdasarkan hukum Alkitab, berdasarkan pasal-pasal Alkitab, kita itu harusnya dihukum mati. Tapi Tuhan bilang begini, melalui Yesus, berkat dari surga itu diberikan. Penebusannya diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Nah saya mau ajak kepada kita berikutnya, gini. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa harus dibenarkan dengan cuma-cuma? Kenapa kita ini harus dibenarkan? Nah, saya kasih 3 argumen saya di situ. Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama di 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Kenapa kita ini harus kudus? Kenapa kita ini harus dibenarkan? Kenapa kita ini harus harus ditebus dengan kenapa? Karena pada dasarnya Allah itu kudus. Tuhan itu kudus. Orang berdosa tidak mungkin bisa dapat menghadap Allah. Maka diatur sedemikian rupa supaya mereka benar-benar kudus. Tebus dosanya, baru mereka bisa menghadap Allah. Mereka harus kudus. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus. Allah itu kudus. Mereka telah ditebus, mereka bisa melihat. Yang kedua, kenapa kita harus dibenarkan? Karena semua manusia itu Alkitab Roma pasal ketiga ayat 23 memberikan kepada kita tentang semua manusia itu dosa. Semua laki-laki itu apa? Pembohong. Buat yang merasa disakiti dia ngomong begitu. Jadi dia bilang semua laki-laki pembohong. Ada laki-laki baik yang dekat, sama saja itu pembohong. Semua manusia itu dosa. Masih ingat yang kelas prabaptisan ada 2 dosa yang diwariskan kita. Dosa apa? Dosa apa saudara? Dosa pribadi dan juga dosa keturunan.
Dua dosa ini harus dibereskan. Makanya saya bilang, ini adalah berkat rohani. Dosa harus dibereskan. Kenapa dosa dibereskan? Karena Tuhan itu kudus. Gak mungkin kita yang berdosa ini menghadap Tuhan lalu Tuhan melihat kita. Gak bisa. Harus dibereskan. Bagaimana membereskannya? Maka bereskannya adalah semua orang telah berbuat dosa, maka kita harus dibenarkan. Yang ketiga, dibereskan. Kenapa harus dibereskan? Supaya doa kita didengar. Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Yang merupakan penghambat antara Tuhan bukan karena telinga Tuhan tidak bisa mendengar kita, tapi yang merupakan penghambat itu karena dosa. Karena dosa. Nah, bagaimana kita membereskan dosa? Nah, berikutnya coba saya luruskan kepada kita. Dibenarkan. Bagaimana cara Tuhan membenarkan kita? Sekarang kan gitu kan, bagaimana Tuhan membenarkan kita? Yang pertama, Tuhan membenarkan kita melalui firman-Nya. Yohanes pasal 17 ayat 17. Saya nggak usah buka ayat-ayat itu, saya hanya kasih tadinya saya udah siapin. Saya bilang, waduh, kalau saya siapin ini bisa-bisa kita 1 jam lebih di sini. Saya ngomong terus. Sedangkan kita hari ini kita usahakan 1 jam kita kelar. 40 menit kita. Nah, firman, kuduskanlah mereka dengan firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan, tiap hari bangun pagi, usahakan bangun pagi. Yang pertama kamu berdoa, setelah kamu berdoa 1 ayat saja baca dulu. Maka kan saya tiap pagi saya kirim, tujuannya apa? Baca ayatnya. Kalau Bapak Ibu nggak perlu baca doanya, baca ayatnya aja. Kenapa? Itu adalah kekuatan kita. Cara Tuhan membenarkan kita adalah lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguduskan pikiran kita. Firman Tuhan itu menguduskan perkataan kita. Firman Tuhan itu membentengi kita. Firman Tuhan. Lalu yang kedua apalagi? Baptisan air. Harus. Yang belum dibaptis segera. Kenapa? Baptisan itu menyelesaikan dosa, membereskan dosa. Dosa pribadi, dosa keturunan dibereskan melalui baptisan. Lalu pertanyaannya, Pak, saya sudah terima baptisan, apakah saya sudah percaya Tuhan? Masih bisakah saya berbuat dosa? Masih. Tapi ada 2 dosa yang harus kita lakukan. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Engkau melakukan dosa yang mana? Melakukan dosa yang mendatangkan maut? Apa dosa mendatangkan maut? Masih ingat? Apa? Ada 2 dosa yang mendatangkan maut. Yang pertama, menghujat Roh Kudus, dan yang kedua, menyangkal Yesus. Terhadap 2 dosa ini, Alkitab bilang, gak usah didoain. Dia sudah terima Tuhan, lalu dia berbalik meninggalkan Tuhan. Alkitab bilang, gak usah doain. Keras memang. Di Ibrani itu dia menceritakan itu tentang orang yang menyangkal Tuhan itu gak perlu lu doain. Karena dia menyalibkan Tuhan untuk kedua kali. Lalu berikutnya adalah 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Adanya darah Yesus. Tuhan membenarkan kita karena melalui darahnya. Dia mati di kayu salib, darahnya mahal. Amin, darahnya mahal. Engkau telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Seberapa harga kita? Seharga darah Yesus. Bagaimana kita memperoleh darah Yesus? Persoalannya darah Yesus kan sudah berapa tahun yang lalu sudah kering. Ya kan? Sudah berapa tahun yang lalu sudah kering. Bagaimana saya bisa memperoleh darah Yesus? Masih ingat gak pelajaran saya tahun lalu? Saya review ingat. Darah Yesus kita peroleh dari mana? Ada 2 kita memperoleh darah Yesus. Melalui baptisan dan melalui perjamuan kudus. Amin. Tuhan siapkan saudara. Maka kan waktu Bapak Ibu perhatikan ya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Begitu mereka tombak dia. Yang keluar apa? Darah dan air. Darah dan air. Tuhan mengkonversikan melalui baptisan dan perjamuan kudus. Darah itu kita peroleh. Maka setiap bulan saya selalu ingin supaya Bapak Ibu semua kita ini menerima perjamuan kudus. Kenapa? Pentingnya gitu. Kenapa pentingnya? Karena itu supaya kita dibenarkan. Supaya kita layak. Supaya Tuhan memandang kita tadinya orang berdosa, sekarang memandang kita menjadi orang yang benar.
Amin. Orang benar ini bila dia berseru, bila dia berdoa, orang benar ini bila dia datang kepada Tuhan, dia menghampiri Tuhan, Tuhan melihat dia, berkenan kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dia. Orang ini harus benar. Alur kerjanya Tuhan kayak gitu, dia ini kudus. Dia tidak bisa dihampiri dengan yang najis. Nah, bagaimana dia menyediakan sarana supaya kita menghampiri dia? Salah satu sarananya adalah melalui perjamuan kudus. Setiap bulan melalui perjamuan kudus, darah Yesus membalut kita sehingga kita layak di hadapannya. Tiap hari dosa iya, maki orang iya, tapi hari ini datang kepada Tuhan kita minta ampun. Maka kan Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, bila engkau datang kepada Tuhan, ada pengampunan. Amin. Nah Tuhan, saya minta ampun karena hari ini saya telah berbuat dosa. Darahmu menyucikan saya, darahmu menguduskan saya, firmanmu menyucikan saya, firmanmu menguduskan saya. Amin. Amin Bapak Ibu, itu yang pertama. Berkat rohani yang pertama adalah apa? Kita dibenarkan. Amin. Kita dibenarkan. Itu dicentang apa? Biru. Benar. Jemaat double C dicentang biru sama Tuhan. Amin. Lulus. Sudah ikut uji emisi. Layak kirim berkat dari surga. Amin. Layak Tuhan kirim berkat dari surga buat mereka. Layak Tuhan berdoakan dia dan supaya dia tetap menjadi orang yang kuat. Layak Tuhan tolong dia, layak Tuhan berkati dia. Kenapa? Dapat centang biru. Lulus. Oke, berikutnya, next. Saya lihat jam. Berikutnya, yang kedua, Efesus pasal yang ke-1 ayat ke-5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin ya. Bangga saudara. Saya baca ayat demi ayat, saya waktu menyiapkan khotbah ini saudara. Saya waktu menyiapkan materi-materi ini, saya selalu siapkan, yaitu saya nggak mau siapkan, saya 1 bulan itu, habis ini kan saya renungkan itu selama sebulan, lalu saya merangkumnya, lalu saya memikirkannya. Waktu saya merenungkan, saya dapatkan inspirasi ini. Saya merasa luar biasa. Berkat rohani yang kedua adalah kita dijadikan anak-anaknya. Tahu ya, Bapak Ibu punya anak ya? Ya, semua ini sini datang punya anak semua ya. Senakal-nakalnya anak kita, ya kan? Sebandel-bandelnya anak kita. Dia siapa? Dia anak kita. Ya kan? Masa gara-gara karena dia nakal, bukan anak gua. Kalau dia apa? Dia anak manis. Itu anak gua. Enggak. Mau bagaimanapun tetap itu anaknya si Kem. Mau dia nanti anaknya itu naik kelas kan tidak naik kelas, dia pintar, tetap orang setahu itu anaknya si Kem. Bangganya kita berkat dari surga, Tuhan datang menjadikan kita anak-anaknya. Amin. Anak itu saudara, mau bagaimanapun dibuatnya, tetap Bapak itu sayang. Ya enggak? Apalagi ibunya. Ya kan? Dekat. Nah, saya bagikan kepada kita gini, berikut coba. Ini saudara. Ada keuntungan menjadi anak Allah. Ada 3 keuntungan menjadi anak Allah. Yang pertama ada disayang oleh Bapa. Mazmur pasal 103 ayat 13-4. Amin. Bapa sayang kita saudara. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Dia rela mati dalam kehidupan kita. Sayang kita. Setiap pagi, setiap hari dia ingin berjumpa dengan kita. Senakal-nakal kita, sebandel-bandel kita mungkin tidak taat, kita tidak setia, dia tetap sayang kita. Ini berkat rohani yang kedua adalah dia menjadikan kita anak. Bangga kita menjadi anak Tuhan. Amin. Kenapa? Tiap hari disayang. Mau disayang? Daud bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau tetap menyambut aku. Mungkin kita di dunia ini, bapak kita di dunia ini bapaknya udah, nggak tahu udah bapak saya di rumah. Gue kalau lihat dia kayaknya serem pak. Tiap hari marah-marah melulu. Gitu. Ada satu bapak ini teman di Full Gospel. Jadi anaknya gini, dia mau pamit pulang pergi, anaknya nanya, papa kapan pulang? Ya gitu kan. Terus papanya pikir,
anak gue sayang saya ya, maksudnya anaknya sayang gitu kan. Pikirnya dia itu anaknya kangen, kalau dia pergi itu kangen. Papa kapan pulang? Lalu satu saat anaknya begitu papanya enggak, anaknya happy banget gitu kan. Lalu dia papanya pikir anaknya ini nanya papa kapan pulang, itu berkesan supaya anak ini kayaknya peduli dengan papanya gitu kan. Anak gue nanya-nanya gue. Tapi ternyata saudara begitu didekatin, kenapa kamu nanya papa kapan pulang? Iya, kalau papa nggak ada itu aku happy banget. Kalau papa ada itu aku kayaknya stres gitu. Jadi, kebalikannya saudara. Dikiranya anaknya kangen, ternyata enggak. Papa lebih baik gak usah pulang-pulang. Jadi gitu, dia pikirnya tadinya supaya papanya kok kangen sama. Lalu dia bilang, papa gak usah pulang-pulang, kalau gak ada papa gue lebih bahagia. Nah saudara, papa di dunia itu kayak gitu saudara. Tapi Bapa kita di surga tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Jemaat double C Latumeten. Latumeten sudah hilang. Jemaat double C. Saya mau katakan kepada kita semua, betapa hebat kuasanya buat kita. Dia mengeringkan berkat surgawi. Berkat itu dia mengangkat kita menjadi anaknya. Amin. Papa di dunia kita jahat kita. Orang tua di dunia mungkin melukai kita. Dia tidak pernah melukai kita. Saya pernah kasih perumpamaan kepada satu rasul, satu tokoh iman Kristen. Namanya, saya pernah lupa. Dia bilang begini, saya baca true story-nya. Dia katakan begini, selama 76 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah menjumpai Tuhan itu menyakiti saya. Saya waktu baca dia, Polikarpus. Tahu ya, Polikarpus bukan yang kasus di itu, bukan. Polikarpus bilang ini, selama 76 tahun saya melayani Tuhan dan saya tidak pernah menjumpai dia menyakiti saya. Amin ya. Bayangkan, Bapa itu sayang kita. Dia tidak pernah melukai kita. Sekalipun Alkitab, dia yang melukai, dia membebatnya. Amin. Dia mungkin kadang-kala dia melukai kita, iya. Kenapa? Saya bilang dia melukai begini. Kadang-kala dia dari surga dia kirim berkat. Lalu kita cari itu berkat terus tiap hari. Tidak pernah kita menengok ke atas. Pokoknya tiap hari kita lihat itu berkat. Waduh berkat, kita cari itu berkat A, B, C, D. Kita pergi, kita kejar itu duit. Kita kejar itu dolar. Kita kerja siang malam, kita kejar-kejar terus. Dikirim itu berkat. Kita sibuk mencari berkatnya. Satu kali dia dari surga. Ini anak aku panggil. Anakku datang ibadah. Anakku berdoa. Anakku baca firman Tuhan. Anakku apalagi? Puasa, anakku berdoa, anakku ayo datang kepadaku. Tapi dari sini sibuk berkatnya. Nah dari sana dia bilang bagaimana caranya saya supaya dia datang kembali kepada saya. Dia lempar itu kerikil dari atas. Kena kepalanya, aduh. Kena satu kali dia bilang, aduh sakit. Kena dua kali, aduh sakit. Kena tiga kali, siapa sih? Ya kan? Waktu kena pertama kan mungkin kita masih bisa cari karena kita masih punya duit. Jadi ada duit saya bisa tolongin diri saya. Karena yang kedua masih punya kekuatan, aset masih ada, ya saya masih bisa tolong. Karena yang ketiga duit, aset semua sudah habis, gak ada. Mau kemana lu teriak? Mau kemana kita teriak sekarang? Ya kan? Ada relasi teriak sama relasi, hubungan dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu terbatas. Tuhan kirim lagi. Tak lagi. Baru kita sadar. Masih ada yang dari atas. Baru kita ingat Tuhan. Waktu teriak ke atas kapan saudara? Di ICU kan? Ini Iya kan? Di ICU kan baru begitu. Baru apa? Tuhan tolong. Tapi waktu sehat. Coba. Itulah manusia. Amin ya. Tapi itu bukan jemaat double C. Sana sini banyak. Berikutnya saudara, diberi dipelihara. Kita dipelihara saudara.
Dia bukan hanya sayang kita, tapi kita dipelihara. Maka kan bulan lalu saya bilang, ada peranan gereja, ada peranan gembala, itu memelihara kita. Iman kita terpelihara. Tuhan memelihara kita, memperhatikan kita, enggak biarkan kita ngambang sendiri jalan gitu, enggak. Yang ketiga, kita diberi hak untuk berseru kepada Bapa. Bapak Ibu baca di Roma pasal 8 ayat yang ke-15, itu bilang begini. Dia memberikan hak itu begini. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pada zaman itu, orang Israel menyebut nama Tuhan itu enggak sembarangan kayak kita. Orang kita di Kupang sama Manado, terantau, darah Yesus. Maki orang, darah Yesus ngana kote. Maki juga pakai darah Yesus. Terantuk pun darah Yesus. Macet pun darah Yesus. Pokoknya semua itu darah Yesus, darah Yesus. Jadi saya kayak gitu. Tapi saudara, nggak kita baca. Perjanjian lama itu orang tidak bisa sembarangan menyebut nama Tuhan. Maka Yesus, ketika kita ada dalam Yesus, berkat rohani itu Tuhan bilang, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu bahasa gaul. Bahasa ya Aba yang Bapa itu bahasa bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aram. Bahasa hari-hari Tuhan Yesus. Kita ngomong Jakarta, Tuhan lu gue, lu sama gue. Ngomongnya kayak gitu. Amin. Kenapa? Ini anak. Apakah ada anak yang ngomong sama papanya? Kadang bisa gak ada anak ngomong, Papa, tapi boleh gak? Papa ini. Kan gitu boleh. Gak harus semua serba penuh dengan aturan, enggak. Kan di papa dan mama bisa dia bercanda, dia bisa. Tuhan kita berikan kepada kita hak. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pernah masih ingat ya, ada satu orang yang cuma hanya bisa berdoanya, Tuhan ini oe. Apa ada bahasa oe di dalam Alkitab? Enggak ada. Tapi dia tahu Tuhan itu kenal hatinya dia. Waktu dia masuk ke ICU, yang oe datang, anakku ini oe, engkau sembuh. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus berikutnya adalah berkat rohani yang ketiga. Mana? Ya, dia pergi cari berkat jasmani dulu. Di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, selain kita dia jadikan menjadi anak, kita juga dijadikan menjadi ahli waris. Amin ya. Ahli waris tahu ya. Ada orang yang sudah mau meninggal, dia punya hartanya banyak. Dia punya uang depositonya banyak. Dia kalau sudah mulai tua, dia buat surat wasiat. Ini deposito saya ada di sini, dan ini username-nya, ini passwordnya, ini kuncinya. Semua anaknya dipanggil. Lalu itu diberikan kepada mereka. Lalu mereka memperoleh warisan itu. Kenapa mereka dapat warisan? Karena mereka anak. Mana nih yang hukum-hukum siapa nih? Sarjana hukum tahu nih. Anak, hanya anak yang berhak mendapat warisan. Kecuali dia itu tulis surat wasiat buat pembantunya. Nah itu lain lagi. Buat pembantunya, buat orang lain. Tapi selama hukum itu ada anaknya, tetap yang dicari siapa? Anaknya dulu. Belum orang lain dulu, pokoknya dia hartanya banyak. Yang dicari pertama, garis pertama adalah anak. Nah, hari ini Tuhan menjadikan kita anak. Dan bukan saja menjadi anak, tapi menjadi ahli waris. Nah, ahli warisnya apa? Berikut. Ahli warisnya apa saudara? Nih saudara. Berhak menerima janji Tuhan. Jadi kita punya hak. Kita punya surat yang sah. Kita punya sesuatu yang sah untuk menerima janji Tuhan. Ada 33.000 janji Tuhan. Buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan ada 33.000 janji Tuhan. Dan 33.000 itu kita punya hak untuk memilikinya. Amin.
Kita punya hak untuk diberkati. Kita punya hak untuk dipulihkan. Kita punya hak untuk diangkat. Kita punya hak untuk dipromosikan. Kita punya hak apalagi? Disembuhkan. Kita punya hak untuk apalagi? Diangkat menjadi kepala bukan ekor. Kita punya hak. Berhak untuk meraih janji Tuhan. Punya hak. Amin. Dia mengangkat kita menjadi anak. Dia sayang kita. Lalu dia punya warisan buat kita. Enak gak saudara? Enak banget gak? Enak banget. Rugi saudara. Maka Rasul Paulus, semua itu kuanggap sampah. Pengenalan sebelumnya saya banggakan. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya percaya kepada Tuhan, semuanya kuanggap sampah. Kenapa saya anggap sampah? Karena ini saudara, saya dijadikan anak yang saya disayang. Saya mendapat hak warisan. Itu Paulus sadar akan itu. Dan itu pun juga saya mau jemaat kita WC, kita sadar kita punya hak meraih janji Tuhan. Yang kedua, pemilik yang sah. Sah. Saudara di jemaat sini kita punya keabsahan kita untuk meraih janji Tuhan. Kita tidak ilegal, tapi sah. Kita bukan anak haram, tapi anak sah. Bapak perhatikan ayat itu dikoneksikan dengan janji Tuhan kepada Abraham dari Ishak dan Ismail. Ya, anak yang sah. Anak yang sah itu dia yang mewarisi. Anak haram dia tidak mewarisi. Karena anak Ismail itu kan disebut anak haram. Karena tidak sah. Kita bukan anak haram, tapi kita anak sah. Mewarisi janji Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, dipermuliakan. Satu kali kelak Tuhan akan datang kali yang kedua. Kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kita kita yang ada dalam Tuhan, yang mati di dalam Tuhan Alkitab akan bangkit dan menyambut Tuhan. Kita yang hidup akan diubahkan dan menyambut Tuhan. Mereka mati di luar Tuhan tetap mati. Tetap mati, enggak dibangkitkan. Pada kebangkitan pertama, pada kedatangan Tuhan, dipermuliakan. Amin. Sebagaimana Tuhan dipermuliakan. Waktu dia menderita, waktu dia dipermuliakan. Hidup kita pun juga dipermuliakan. Kita diangkat, kita diberkati, kita dipromosikan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Itu kan bukan sesuatu yang memuliakan. Amin. Kiranya renungan hari ini, di awal bulan ini, di selama bulan Februari ini, inilah berkat rohani buat kita. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama, berkat rohani yang pertama masih ingat? Apa? Kita dibenarkan. Berkat rohani yang kedua apa? Kita diangkat menjadi anak. Berkat rohani yang ketiga apa? Kita dijadikan ahli waris. Ini segini-gini nih saudara. Kita punya ahli waris di surga. Amin. Di surga sana rumah kita itu dari sini kita rumah mungkin tembok, semen. Kita dari emas saudara lantainya. Ada orang yang dari dunia ini dalam mimpi ya. Dia mimpi dia ke surga, dia bawa emas. Lalu malaikat tanya, lu ngapain? Saya ini emas saya dari bumi. Lu lihat tuh yang lu injak apa? Oh iya emas. Emas lu gak berharga di surga. Yang lu injak aja karpet lu aja itu emas. Dinding-dindingnya berlian. Amin. Itu renungan buat kita.